tidak ada kata-kata yang paling berharga lagi yang ingin kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini. Tentu yang datang dari lubuk hati kita yang sangat dalam, kemudian kita ukir lewat lisan dan bibir kita, kecuali kata-kata syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat agung lagi mulia, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Apakah nikmat-nikmat itu berupa nikmat zuhiriyah maupun nikmat-nikmat itu berupa nikmat batin. Sejak kita berada di alam rahim ibu kita sampai dengan saat ini, yang tidak terhitung jumlahnya lagi tidak terhitung. Kemudian nikmat apa pada pagi hari ini yang paling harus kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping nikmat-nikmat yang lainnya. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Makhluk yang bernama manusia. Siapakah sesungguhnya makhluk yang bernama manusia itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 18.000 alam. 18.000. Ini di dalam rangka menafsirkan ayat kedua daripada suratul Fatihah. Ayat kedua daripada suratul Fatihah berbunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Uraiannya panjang, tafsirnya panjang, tapi yang bisa Abah sampaikan pada saat ini dalam waktu yang dimungkinkan kita bisa membagi-bagi. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di sini. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah. Lamnya lil. Jadi puji itu ada 4. Puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Pujinya Allah kepada makhluk, pujinya makhluk kepada Allah, pujinya makhluk kepada makhluk, pujinya makhluk, pujinya Allah kepada makhluk, pujinya makhluk kepada makhluk. Tidak ada apa-apa. Apakah puji Allah kepada Allah, puji Allah kepada makhluk, puji Allah, puji makhluk kepada Allah, dan puji makhluk kepada makhluk lillahi, itu semuanya milik Allah. Tidak ada milik siapa-siapa, termasuk kita ini tidak punya hak untuk mendapatkan pujian. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, baju yang menempel di badan kita sampai yang di lemari, harta kekayaan, sawah, ladang, mobil, kendaraan, rumah, semuanya titipan Allah. Pangkat kedudukan dititipi oleh Allah. Semuanya bukan punya kita. Sama sekali sebesar debu pun tidak ada hak kita ini mendapatkan pujian. Yang berhak mendapatkan pujian hanya Allah. Oleh karenanya alhamdulillah, segala puji lillahi, milik. Siapakah Allah itu? Allah itu adalah Rabbil Alamin. Kalau kita menemukan
menemukan Rabb di dalam Al-Quran, pastikan maknanya ada. Pastikan maknanya ada. Makna yang pertama adalah Al-Khaliq. Makna Rabb yang kedua adalah As-Sahib. Makna Rabb yang ketiga adalah Al-Malik. Dan makna Rabb yang keempat adalah Al-Hafiz. Makna Rabb yang pertama adalah Al-Khaliq, pencipta. As-Sahib, pemilik. Al-Malik, raja. Al-Hafiz, pemelihara. Jadi makna Rabb itu adalah Allah, pencipta. Allah, pemilik. Allah, penguasa. Allah, pemelihara. Al-alamina, kalimat jamak muzakkar salim. Alam-alam. Berapa alam-alam yang diciptakan oleh Allah, yang dimiliki oleh Allah, yang dirajai, dikuasai oleh Allah, dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Dohak, konkretnya ada 18.000 ayat. Jadi al-alamina maknanya 18.000. 18. Salah satu alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari alam 18.000 alam itu ada yang disebut dengan yang namanya alam Jabarut. Alam Jabarut. Ini ngaji Pak ya? Alam Jabarut. Ulama mufassirin menjelaskan kepada kita alam Jabarut ini adalah alam dunia. Alam. Kemudian berapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk di alam ini. Masih Imam Dohak dalam tafsirnya menyatakan ada 18.000 jenis makhluk. Bukan 18.000 makhluk, 18.000 jenis makhluk. Kalau ikan saja yang ada di daratan kira-kira ada berapa macam? Spesiesnya ada berapa? Ada berapa? Tidak datang. Kalau mau tahu ikan, tanya ke Pak Ibu. Kemudian belum lagi yang di laut. Kira-kira ada berapa spesies dari satu jenis ikan saja? Dan seterusnya dan seterusnya. Dari 18.000 jenis makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ada salah satu makhluk yang bernama manusia. Kita ingin tahu pagi hari ini siapa sesungguhnya manusia itu. Jangan-jangan kita belum tahu siapa sesungguhnya manusia. Kepada siapa kita bertanya? Tentu kepada yang menciptakan manusia. Apa kata yang menciptakan manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita kaji dengan ilmu alat, laknya sumpah, kornya tahqiq. Artinya sebelum Allah menjelaskan manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dulu. Kalau sesuatu diawali dengan sumpah, sesuatu itu sesuatu yang sangat besar. Yang kedua, Allah mentahqiq, karena kondisi itu adalah tahqiq. Kalau sesuatu yang telah ditahqiq oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu itu benar adanya. Laknya sumpah, artinya begini. Aku bersumpah kata Allah. Qad, benar. Jadi benarnya itu dua kali. Benar. Jadi benarnya benar. Ini yang disebut nyata. Qad itu benar. Jadi dua kali menyebut
Allah mentahqiq benarnya itu benar al-insan, bahwa manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsan taqwim, dalam rupa, dalam bentuk, sesempurna-sempurna rupa, sesempurna-sempurna bentuk. Tidak ada makhluk yang mengalahkan kesempurnaannya, bentuknya dalam rupa dan bentuk manusia. Subhanallah. Oleh karenanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sebelah sana, jangan sedikit pun ada kata menyesal dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai makhluk yang bernama manusia. Hitam kah kita atau putih? Pendek kita atau tinggi? Kurus kita atau gemuk? Karena yang namanya manusia, mau hitam, mau putih, mau kurus, mau gemuk, mau pendek, mau tinggi, dia adalah fi ahsanit taqwim. Kalau bapak pakai jas hebat bukan karena jas, karena bentuk. Kalau saya pakai gamis hebat bukan karena gamis, karena bentuk. Karena kalau gamis ini dipakaikan kepada pohon kelapa nggak ganteng, betul? Apa yang nempel di badan manusia pasti pantas. Jangan pakai gamis, jangan pakai jas, handuk saja mau mandi di galuan begini pantas saja. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang bernama manusia fi ahsanit taqwim. Jangan ada kata menyesal walaupun sebesar debu. Jangan-jangan Allah nanti kalau di antara kita ada yang menyesal dengan penciptaan Allah, Allah jadikan kodok kita. Kalau Allah sudah jadikan kodok pasti nangis dia. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk yang bernama manusia fi ahsani taqwim, tidak tanggung Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia setinggi-tinggi derajat, memuliakan manusia semulia-mulia derajat. Yuk kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad karramna bani Adam. Bersumpah yang kedua kali, mentahqiq yang kedua kali, kata Allah, aku bersumpah benarnya itu benar. Karena telah memuliakan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, bani Adam, kepada apa yang disebut keturunan anak Adam. Siapa? Subhanallah. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna. Allah tinggikan kemuliaan kita, semulia-mulia makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, asyraful makhluk, semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat Jibril alaihissalam usai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril melihat diri besar, hebat, gagah. Dalam satu keterangan, kalau malaikat berdiri di alam dunia, kakinya akan berada di ujung 7 lapis bumi, kepalanya akan berada di ujung 7 lapis langit. Kita tidak pernah tahu di mana ujung 7 lapis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dengan 600 sayap. Lihat keterangan dalam kitab
sayap di sebelah kanan, 300 sayap di sebelah kiri. Manakala 2 sayap dibuka oleh malaikat Jibril alaihissalam, jagat raya ini terbuka, matahari tidak tembus. Manakala 2 sayap ini dikepakkan satu kali saja, dia akan lari mengalahkan kecepatan cahaya, sehingga kata Rasulullah SAW akan sampai ke Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa di mana? Wallahu. Karena begitu merasa hebatnya malaikat Jibril alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepadanya, maka sujud malaikat Jibril alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun. 300. Allah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa kau sujud lama-lama di hadapanku?" Malaikat Jibril menjawab, "Ya Allah, bagaimana aku tidak sujud 300 tahun di hadapanmu? Karena Engkau telah menciptakan aku sedemikian rupa hebat. Sebagai tanda syukur aku kehadirat Engkau, aku sujud di hadapan Engkau 300 tahun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Jibril, akan aku ciptakan satu makhluk yang jauh lebih sempurna penciptaannya ketimbang Engkau, jauh lebih tinggi dan lebih mulia pangkat kedudukannya ketimbang Engkau." Mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman semacam itu, malaikat Jibril bangkit daripada sujud. Mungkin kalau Allah tidak berfirman semacam itu, sujudnya bukan 300 tahun lagi. Seraya malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, makhluk apakah itu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Makhluk yang bernama manusia." Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia, sengaja melibatkan malaikat Jibril alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jibril akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Kamu ambil 4 saripati tanah dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, ujung selatan, merah, putih, hitam, dan coklat. Digabung menjadi satu, disimpan kurang lebih 40 tahun lagi. Baru setelah 40 tahun malaikat Jibril dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu 4 saripati tanah bawa ke hadapan. Keterangannya lihat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Maka tanah itu yang telah diambil oleh malaikat Jibril pada 4 penjuru, maka dibawa oleh malaikat Jibril ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membentuk, yang mencipta makhluk yang bernama manusia. Jadi kita ini hasil tangan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala membentuk dengan sempurna seperti kita ini, baru Allah Subhanahu wa taala letakkan 2 pasangan mata. Malaikat Jibril nonton saja. Malaikat Jibril pasti berpasang mata. Kemudian Allah letakkan 2 pasang telinga. Malaikat Jibril pasti untuk mendengar. Kemudian Allah pasang hidung yang memiliki 2 lubang. Malaikat Jibril pasti hidung itu untuk bernapas, untuk mencium setiap wangi atau bau. Allah letakkan lisan dan pipi. Malaikat Jibril pasti di samping dia untuk berkata-kata, lisan untuk merasa, sehingga setiap satu rasa bisa dirasa oleh satu lisan. Ketika Allah pasangkan 2 pasang tangan, 2 pasang kaki, malaikat Jibril berkata, pasti ini untuk 2 pasang tangan untuk bekerja, 2 pasang kaki untuk berjalan, bahkan untuk berlari. Tidak lama kemudian kata Rasulullah Allah Subhanahu wa taala, "Itini bikib ini inilah." Coba datangkan sepotong daripada daging itu. Kemudian didatangkan oleh malaikat Jibril daripada tanah yang telah diambil itu, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ambil, Allah gantungkan ke Allah. Malaikat Jibril berungkam 1000 bahasa, sehingga terpaksa malaikat Jibril bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ketika Engkau pasangkan 2 mata, aku paham untuk melihat. Ketika Engkau pasangkan 2 telinga, aku paham untuk melihat. Ketika Engkau pasangkan hidung yang memiliki 2 lubang, aku paham untuk bernapas, untuk mencium. Ketika Engkau
pasangkan lisan bibir, aku paham. Bibir lisan yang bekerja sama sehingga bisa mengeluarkan kata-kata. Lisan untuk merasa. Ketika kau pasangkan 2 pasang tangan, aku paham untuk bekerja. Ketika kau pasangkan 2 pasang kaki, aku paham untuk berjalan atau untuk berlari. Tapi ketika kau minta didapatkan sepotong daging, kemudian sepotong daging itu kau gantungkan di dalam rongga dada, kata malaikat Jibril, ya Allah, apa itu dan untuk apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Jibril, hadza al-muqaddam. Ini yang disebut dengan hati. Kemudian untuk apa itu hati kau gantungkan dalam rongga dada setiap pada manusia? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat bersemayam aku. Baru malaikat Jibril paham kalau manusia fi ahsan. Baru malaikat Jibril paham kalau manusia asyraful makhluk, semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan mengalahkan kemuliaan malaikat Jibril alaihi salam. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau binatang kita buka dadanya, pasti ada. Ayam kita buka dadanya, pasti di dalam dada ayam ada. Kambing kalau kita buka dadanya, pasti di dalam dada kambing ada. Sapi kerbau kalau dibuka dadanya pasti ada. Bahkan anjing babi kalau kita buka dadanya pasti ada. Hari ini kita bertanya, apa bedanya hati kita umat manusia dengan hati ayam, dengan hati kambing, hati kerbau, sapi, dan anjing babi? Bedanya di dalam hati manusia ada Allah. Di dalam hati binatang tidak ada Allah. Jadi kalau sekarang di dalam hati kita tidak ada Allah, apa beda kita dengan ayam? Apa beda kita dengan kambing? Apa beda kita dengan kerbau dan sapi? Bahkan lebih nista daripada itu, apa beda kita dengan anjing dan babi? Na'udzubillah. Kata siapa ini? Bukan kata saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman 14 abad yang silam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya hati, dalam hatinya tidak ada Allah. Mereka punya mata, dalam matanya tidak ada kebesaran Allah. Mereka punya telinga, di dalam telinganya tidak mendengar keagungan kebesaran Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tidak rupanya seperti ayam, seperti kambing, seperti kerbau dan sapi, bahkan lebih nista daripada itu, seperti anjing dan babi. Na'udzubillah, bal hum adall, bahkan lebih keji daripada itu sendiri. Makanya 14 abad yang silam Allah Subhanahu wa Ta'ala berulang-ulang mengajarkan tentang bagaimana agar di dalam setiap hati manusia ada keagungan, ada kebesaran Allah Subhanahu, ada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. Diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. 13 tahun tidak belajar yang lain, hanya belajar tentang bagaimana dalam rongga dada setiap umat manusia yang disebut dengan hati ada keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah. La ilaha illallah. 13 tahun hanya belajar iman.
Ta'ala yang lain. Apabila di dalam hati manusia tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haba amantu, tidak ada artinya. Tidak ada arti. Oleh karenanya ulama mengatakan dua saja amalan pokok yang harus kita lakukan. Yang pertama, iman yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua saja. Kenapa? Iman adalah wadah sholat, dan sholat adalah wadah amal. Sehebat apapun sholat manusia, bila tidak ada iman, ditolak. Sehebat apapun amal umat manusia, bila tidak ada sholat, ditolak. Betul? Apa ulangi? Sehebat apapun sholat umat manusia, bila tidak ada iman, ditolak. Sehebat apapun amal umat manusia, bila tidak ada sholat, ditolak. Jadi amal yang paling pokok yang harus kita lakukan, yang pertama iman, yang kedua sholat. Iman wadah sholat, sholat wadah amal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan iman. Yang menjadi pertanyaan hari ini, bagaimana agar iman itu datang, masuk ke dalam setiap rongga hati? Ulama katakan ada 4 saluran. Yang pertama lisan, yang kedua mata, yang ketiga telinga, yang keempat pikiran. Atau kalau boleh kita coba tertibkan, yang pertama pikiran, yang kedua lisan, yang ketiga mata, yang keempat telinga, pendengar. Kalau hari-hari yang dipikirkan tentang keagungan Allah, maka akan masuk ke dalam rongga setiap hati kita keagungan Allah. Kalau yang hari-hari yang kita bicarakan keagungan kebesaran Allah, maka yang akan masuk ke dalam rongga hati kita keagungan kebesaran kemuliaan. Kalau hari-hari yang kita lihat, yang kita dengar tentang keagungan Allah, tentang kebesaran Allah, tentang kemuliaan Allah, maka yang akan masuk ke dalam rongga hati kita adalah kemuliaan kebesaran keagungan Allah yang disebut dengan iman. Sebaliknya, kalau hari-hari yang dipikirkan dunia, yang akan masuk kebesaran dunia. Kalau hari-hari yang dibicarakan kebesaran dunia, maka yang akan masuk kebesaran dunia. Hari-hari yang didengar dan dilihat adalah dunia, maka yang akan masuk adalah kebesaran dunia. Sedangkan hati ini izinnya cuma satu saja. Kalau ada dunia, pasti hati, pasti iman tidak akan masuk ke dalam hati. Karena tidak boleh diisi oleh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ay muwahhidullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Hendaklah engkau mentauhidkan kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'an. Jangan ada sekutu kepada Allah syai'an, walaupun hanya sebesar melekul. Bila ada sebesar melekul sekutu kepada Allah dalam hati kita, Allah berfirman dalam ayat yang lain, innallaha la yaghfiru an yushraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampuni dosa sekutu walaupun sebesar biji jagung. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada yakin, ada cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, Allah
Artinya kalau kita coba berpikir, tidak ada yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Tidak ada yang harus kita sebut-sebut keagungan kemuliaan. Tidak ada yang harus kita dengar dan harus kita lihat kalau kebesaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, coba kita pegang rambut kita. Dari siapa? Cabut satu saja. Indonesia pasti tidak akan mampu. Ahli biologi di Amerika datang ke Amerika, Pak, tolong bisa nggak bikin seperti ini satu lembar saja? Nggak usah, Pak. Jawabannya ini nggak ada. Ramuannya nggak ada. La ilaha illallah. La khaliqa, tidak ada yang menciptakan rambut walaupun satu lembar kecuali Allah. Lantas suka kita ketika pegang rambut kita ingat kepada Allah. Turun ke bawah, mati. Ada nggak kira-kira yang mampu menciptakan mata? Ada nggak kira-kira? Ngebetulin aja banyak yang nggak mampu, apalagi menciptakan. Subhanallah. Terus hari-hari kita melihat dengan mata. Adakah pada saat melihat mata kita ingat kepada pencipta mata? La ilaha illallah. Bila Allah tidak menciptakan mata, saya tidak mampu. Kebanyakan hari-hari kita melihat dengan mata yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi kita lupa kepada Allah pencipta mata kita. Turun lagi ke bawah, hidup napas setiap hari, baru datang peluk sebentar. Susahnya bukan mau, lari ke dokter. Hari-hari napas, hidup dari Allah, oksigen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika kita turun napas naik ke atas, adakah kita ingat kepada Allah yang menciptakan hidup kita? Subhanallah. Lisan bibir kita, dengan satu lisan, lidah, 1001 rasa. Garam terasa asin, gula terasa manis. Semua bisa dibedakan oleh satu lidah. Lantas ketika kita merasa manis, makan gula. Ketika kita merasa asin, makan garam. Dan merasa lezat setiap makan makanan yang lain. Adakah kita ingat kepada Zat pemberi lisan kepada kita? La ilaha illallah. Turun lagi ke bawah, tangan dan kaki. Setiap hari kita bekerja dengan tangan. Dari siapa? Subhanallah. Selesai semua pekerjaan. Ibu-ibu selesai pekerjaannya di dapur dengan tangan dari Allah Subhanahu. Bapak-bapak selesai pekerjaan dari kantor dengan tangan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas ketika kita mulai bekerja, adakah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Rabb, tanpa Engkau tangan ini, niscaya aku tidak akan menyelesaikan semua pekerjaan. Kita berjalan bahkan berlari dengan kaki kita. Subhanallah, kaki kita adalah kendaraan yang paling mahal. Tidak ada kendaraan semahal kendaraan kaki kita. Hari ini kita bangga dengan kendaraan Rolls Royce, harganya 12 miliar. Bohong. Lebih hebat metiknya kaki kita. Katanya di atas metik, bohong. Kalau kita beli Rolls Royce yang jadi bangga kita, tetap saja mau jalan mah harus di start. Tetap saja harus dikotek-kotek. Betul? Tapi kendaraan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada starternya enggak? Ada. Kalau mau jalan ya jalan saja. Tergantung keinginan kita.
Kendaraan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling hebat. Kenapa kita setiap jalan, setiap lari nggak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kendaraan yang paling hebat dalam hidup kita? Lebih jauh lagi, kita ini nggak bisa hidup kalau tanpa air dan tanpa makanan. Lantas ketika makanan datang ke mulut kita, ketika air datang ke mulut kita, air dan makanan itu dari mana? Jangan satu piring, satu nasi, suruh insinyur IPB buat satu biji saja, wallahi dia tidak akan pernah mampu. Tanyakan kepada bidang biologi, jangan satu gelas apa satu tempayan, satu tetes, wallahi dia tidak mampu. Tapi kita ketika minum lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih memuji kepada aquanya, pabrik aquanya, ketimbang pencipta terhadap air aquanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Adakah kita akan masuk surga pada saat kita minum tidak mengingat Allah yang menciptakan air minum? Pada saat minum tidak merasa bahwa kita sedang diantarkan oleh Allah air minum kepada kita. Pada saat minum tidak merasa bahwa Allah segala-galanya kepada kita. Pada saat makan bahwa Allah yang mengantarkan hidangan itu kepada kita. Bahwa Allah yang memberikan kenikmatan dari makanan-makanan itu kepada kita. Besok kalau kaki sudah tidak mulai bisa berjalan, tangan sudah mulai kaku, bibir sudah mulai turun sebelah ke bawah, lisan sudah mulai tidak bisa menahan air liur, baru rasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru rasa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk belajar iman itu nggak usah jauh-jauh. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti ia mengenal Tuhan. Kita nih tidak pernah mengenal diri kita, sehingga kita hari-hari tidak mengenal Tuhan kita. Yuk, dari mulai hari ini kita kenal diri kita. Rambut ini dari siapa? Ketika kita megang ingat kepada Allah, masuk ke hubungan kebesaran Allah dalam hati. Belajar kita setiap hari melihat. Mata dari mana? Kemampuan melihat dari siapa? Ketika kita ingat kepada pencipta, mata kita akan masuk ke agungan kebesaran Allah. Yuk kita belajar pada saat kita mendengar. Telinga buatan siapa? Kemampuan mendengar pada telinga, siapa yang ciptakan? Sehingga akan masuk ke agungan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika kita menghirup udara, ketika mampu mencium wangi atau bau, siapa yang menciptakan hidup? Siapa yang menciptakan kemampuan menghirup ini wangi, ini bau? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan masuk ke agungan kebesaran Allah dalam hati kita. Ketika kita berbicara, ini suara dari siapa? Lidah, bibir dari Allah. Sehingga kita dengan jelas bisa berbicara. Dengan jelas berbicara dengan apa? Berkata-kata dengan istri kita, dengan orang lain. Sehingga orang bisa paham dengan apa yang kita bicarakan. Dari siapa di samping kita? Dari Allah. Kita belajar setiap hari ketika kita menyelesaikan pekerjaan. Dengan tangan kita dari mana? Kita belajar dengan kaki kita, yakin kepada Allah. Yang menciptakan kaki adalah Allah. Ingin jalan pelan-pelan, ingin kencang-kencang, bahkan ingin lari, bahkan ini kaki, jangan disuruh lari pada saat ada anjing menggonggong. Ini nggak usah lagi
Allah, la ilaha illallah. Semuanya tidak ada yang namanya. Oleh karenanya yang patut diyakini, dimuliakan, dicintai oleh kita adalah Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan pelajaran pada pagi hari ini yang mudah ini untuk kita-kita yang tidak lagi punya kemampuan waktu untuk belajar di pondok pesantren menjadi pelajaran keseharian kita untuk mendatangkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ini hari ini ada tiga tempat jam 8:30 harus ada di 10, kemudian jam 10 harus ada di di Kencana, kemudian nanti malam harus di Bogor. Jadi mohon maaf kalau Abah tidak bisa banyak menyampaikan tausiah ini. Insya Allah dalam waktu yang lain semoga Allah panjangkan usia kita bisa teruskan pelajaran. Karena ini baru pelajaran mengenai iman, pelajaran mengenai sholat sebagai wadah amal belum Abah bisa sampaikan. Karena berbicara masalah sholat, berbicara masalah yang sangat urgent, berbicara yang sangat penting. Jadi tidak bisa dalam waktu yang sedikit. Insya Allah kita bahas tuntas mengenai sholat. Karena Abah penyampaikan kata Abah bahwa yang penting adalah dua perkara. Yang pertama iman, yang kedua sholat. Iman adalah wadah sholat, sedangkan sholat adalah wadah amal. Seperti apa sholat itu? Nanti pada episode berikutnya. Amin. Amin. Yang baik dari Allah, yang salah dari Allah. Maaf. Seluas-luasnya kepada jemaah. Insya Allah Allah panjangkan usaha kita. Kita berjumpa dalam majlis yang mulia yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.